salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Materi sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada penulis satu. Sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Dalam hubungan sosial tersebut, terjadilah proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte, maka dari itu dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Bersifat nenotis, yaitu tidak dipersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi muncul melepaskan diri dari ilmu filsafat yang berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Pada awalnya sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik dan perubahan interaksi antara manusia. Dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Lester Frankfurt, salah satu seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Perasaan merupakan kekuatan yang individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Kekuatan sosial mempunyai kekuatan untuk menggerakkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk membangkitkan kembali sosiologi pendidikan, maka pada tahun 1943 sampai dengan 1945, Institut Sosiologi di London menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang sosiologi dan pendidikan. Berkat konferensi tersebut, pada tahun-tahun berikutnya muncul begitu banyak buku pendidikan yang diwarnai sudut pandang sosiologi. Pada tahun 1960, sosiologi mendapat perhatian yang luar biasa. Para mahasiswa melimpah ruah, perekonomian melaju naik, dan pembaharuan dapat diraih melalui proses politik yang ada. Pada tahun 1965, Partai Buruh di Inggris mempercepat proses peralihan yang lambat ini ke arah pendidikan yang lebih komprehensif dalam rangka untuk menghilangkan ketidaksamaan kesempatan.
Di Amerika sedang terjadi perang melawan kemiskinan dan sudah ditemukan jalan keluarnya. Soleman dengan sigap mengadakan penelitian tentang prestasi pendidikan dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Tahun 1962, Stewart mempublikasikan buah pikiran ahli sosiologi pendidikan Mannheim dengan judul An Introduction Sociology of Education. Artikel pemikiran Mannheim ini berisi tentang materi yang harus dikuliahkan pada lembaga pendidikan guru. Materi tersebut antara lain, yang pertama, sosiologi untuk guru, sifat manusia dan tata sosial, impak kelompok-kelompok sosial terhadap individu, struktur sosial. Yang kedua, sosiologi pendidikan, sekolah dan masyarakat, sosiologi pendidikan dan aspek-aspek historisnya, sekolah dan tata sosial. Dan yang ketiga, sosiologi mengajar, interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah, hubungan guru dan murid, masalah-masalah organisasi sekolah. Ditinjau dari usianya, lapangan penelitiannya, serta struktur dan prosesnya, sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang masih sangat muda. Ilmu ini makin lama makin berkembang menuju kepada statusnya yang lebih pasti dan memiliki lapangan penelitian tersendiri. Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sosiologi pendidikan baik dilihat dari sudut usia, lapangan penelitian maupun dari sudut struktur dan prosesnya merupakan disiplin ilmu yang masih muda. Namun demikian, para ahli optimis bahwa sosiologi pendidikan secara bertahap dan sedikit demi sedikit berkembang dari statusnya yang belum menuju status yang lebih pasti, yaitu menjadi disiplin ilmu yang otonom dan memiliki lapangan penelitian khusus. Hal ini didasarkan atas alasan, di antaranya adalah sosiologi pendidikan merupakan pengembangan dari dua disiplin ilmu yang sudah mapan bahkan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern, yaitu sosiologi dan pedagogi. Lahirnya sosiologi pendidikan tidak pernah dipaksakan dan direkayasa, tetapi lahir dari kebutuhan kehidupan masyarakat modern. Sosiologi sangat dibutuhkan oleh pendidikan tidak pernah surut, mundur, dan diabaikan. Dunia modern selalu membutuhkan pendidikan sehingga ilmu pendidikan tidak akan pernah mati. Sosiologi pendidikan sejalan dengan fitrah manusia dan manusia semakin lama semakin berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mencapai kemajuan akan melahirkan disiplin ilmu pengetahuan yang baru. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, semula filsafat yang dianggap sebagai ilmu tunggal, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, filsafat berkembang menjadi ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Dari filsafat ilmu berkembang menjadi ilmu alam dan ilmu masyarakat. Dan begitu seterusnya sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman tidak perlu surut, bahkan semakin berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan manusia. Bauman membagi perkembangan sosiologi dalam 4 fase, yaitu yang pertama fase pertama di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama secara filsafat umum, terutama tentang negara, hukum, dan moral yang bersimpul dalam kaidah-kaidah etika keagamaan. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sejarah atau filsafat sosial. Fase kedua, timbul keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata atau empiris. Bukan hanya hasil renungan saja dan memisahkan alam pikiran secara lambat laun dari ajaran gereja. Salah seorang tokoh fase ini adalah Machiavelli yang berpandangan realis. Fase sosiologi pada fase ketiga merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi, karena ialah yang pertama kali mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sosiologi pada fase keempat
Ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memiliki pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Pelapor dan tokoh sosiologi pendidikan. Berdasarkan sejarah lahirnya kembangkan sosiologi pendidikan, ia merupakan disiplin ilmu yang relatif masih muda. Untuk mencari tokoh dan pelopor belum ada standar yang menandai. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan disinilah hanya didasarkan pada para ahli sosiologi yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Maksud dan tujuan dari pelopor dan penokohan sosiologi pendidikan hanya untuk mengetahui ide, pikiran, dan gagasan yang berkaitan dengan pendidikan yang dapat memberikan arahan dan nuansa baru dalam pengembangan pendidikan. Durkheim adalah ahli sosiologi pendidikan, tetapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa ia adalah ahli sosiologi pandangan penting. Durkheim adalah bidang sosiologi adalah tentang pembagian sosiologi menjadi 7 seksi. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, organisasi sosial, perkawinan, dan keluarga. Sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja, demografi yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan, sosiologi estetika. Ada berbagai ragam jenis dan jenjang pendidikan menurut Durkheim sebagai saran untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang dan tujuan sebagai saran bagi kaum miskin untuk meningkatkan menjadi pemimpin masyarakat. Kurikulum baru dari zaman menggunakan salah satu kebudayaan bagi mayoritas penduduk. Meskipun kurikulum lama sifatnya moral, tetapi bersifat universal berdasarkan prinsip logika esensial. Dengan perubahan kurikulum berubah pula aksesibilitas kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan. Kurikulum lama yang terbakar pada skoltimisme, latihan-latihan dan logika penalaran dan perdebatan itu relevan lagi untuk suatu zaman yang baru, lebih mementingkan ciri ras dan estetika. Untuk memahami tindakan sosial yang terorganisir dapat melalui 3 cara, yaitu sistem sosial, sistem kultural yang mengandung nilai-nilai dan simbol-simbol, serta sistem kepribadian para pelaku individu. Masyarakat adalah sistem sosial yang dilihat secara total. Cara untuk menghubungkan individu dan sistem sosial dapat melalui konsep status dan peran. Pandangan person terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan sosiologi. Philippine Robinson menganalisis pandangan person dan menyatakan bahwa yang sangat mempengaruhi perkembangan sosiologi pendidikan pada tahun 1970-an adalah teori fungsionalisme struktural milik Talcott Parson. Ia melihat bahwa realitas sebagai suatu sistem sosial di mana bagian-bagiannya berkaitan dengan keseluruhan dan dijelaskan berdasarkan fungsi sistem bagi keseluruhan. Dengan demikian, maka ruang kelas dijelaskan berdasarkan fungsinya bagi sekolah. Sekolah dijelaskan fungsi berdasarkan fungsi pendidikan. Pendidikan dijelaskan fungsinya berdasarkan fungsi masyarakat, dan begitu seterusnya. Tindakan sosial atau social action yang mempunyai fungsi harus memenuhi beberapa syarat. Persyaratan fungsional itu ada 4. 1. Adaptasi, yaitu mengolasikasikan sumber-sumber daya masyarakat, baik manusia, benda, ataupun simbol-simbol. 2. Integrasi, yaitu mempertahankan komitmen anggota-anggota sistem sosial kepada keseluruhan.
3. Goal attainment, yaitu mencapai konsensus atau tujuan-tujuan yang hendak dikejar. 4. Pattern maintenance, yaitu pemeliharaan pola untuk perbaikan setiap kerusakan pada bagian-bagian sistem yang terjadi dalam operasi keseluruhan. Teori fungsionalisme struktural Parson didasarkan pada pola variabel, yaitu affective versus advice neutrality. Dalam hubungan sosial, orang bisa bertindak untuk pemuasan efeksis atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur efeksi. Versus collective orientation. Dalam hubungan sosial, orang bisa berorientasi pada dirinya sendiri, seperti kepentingan pribadi, dan juga bisa berorientasi pada kebutuhan kelompok. Universalisme versus partikularisme. Dalam hubungan yang universal, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang. Sedangkan dalam hubungan partikularistik dapat dipergunakan kriteria-kriteria tertentu. Kesimpulannya adalah sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai tahun 1857. Dalam bukunya Cours de Philosophie positif kali ditinjau dari usianya, lapangan penelitian serta struktur dan prosesnya. Sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang masih sangat muda. Ilmu ini makin lama. Berdasarkan sejarah lahirnya perkembangan sosiologi pendidikan, ia merupakan disiplin ilmu yang relatif masih muda. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih.